Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Candika Nurafalia Alfira dari jurusan Manajemen Dakwah, jurusan MPI, IAIN Surakarta. Pada kali ini saya akan memberikan kitobah tentang toleransi. Nah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah yang telah dilimpahkannya, serta puji syukur kepadanya, juga serta nikmat yang telah diberikan kepada kita dan jamaah yang menonton video ini. Salawat serta salam mari kita junjung kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi kitobah yang bertema toleransi beragama. Nah, sebelum itu, banyak dari para jamaah yang menonton video ini pasti bertanya, apa sih toleransi itu? Pentingnya apa sih? Untuk apa sih toleransi itu? Nah, pertama saya akan menjelaskan, apa sih toleransi itu? Toleransi itu pada dasarnya sikap yang saling menghargai atau menerima orang lain yang mempertahankan pendapatnya. Dan kita juga nggak maksa orang lain itu untuk ikut pendapat kita. Terus juga toleransi itu identik dengan saling menghargai antar sesama tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Jadi toleransi itu kalau di masyarakat selalu menerima orang lain ya kan, tapi nggak harus maksa orang lain tuh ikut sama pendapat kita gitu. Nah, selanjutnya pentingnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu diharapkan antar masyarakat itu akan dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan, juga empati antar sesama manusia. Hal ini dikarenakan kita kan hidup selalu bersosial ya kan, nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah, hal ini juga berguna untuk mengurangi terjadinya perpecahan di lingkungan masyarakat, sehingga antar sesama masyarakat dapat menghargai dan membantu. Nah, selanjutnya ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang toleransi. Berikut bunyi hadisnya. Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus dan juga toleran. Dari hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut, bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga dapat menumbuhkan sikap saling menerima dan menghargai antar sesama umat beragama. Toleransi sangat penting sekali untuk di kehidupan masyarakat saat ini. Kan ada yang perpecahan karena saling perbedaan agama, saling berbeda pendapat. Itu kalau bisa harus diterapkan gitu toleransi antar sesamanya. Juga toleransi itu tidak bisa disamaratakan dengan konformisme. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan perbedaan antara toleransi dan konformisme. Nah, toleransi itu mengajarkan bahwa menerima pendapat orang lain. Namun kita tidak wajib mengikuti kata orang lain yang tidak sependapat sama kita atau tidak satu keyakinan sama kita. Misalnya, jika ada umat agama lain sedang merayakan hari raya mereka, kita tidak wajib ikut karena kita juga tidak tidak punya keyakinan yang sama kayak mereka dan juga tidak sependapat dengan mereka. Maka sebaliknya pun begitu. Misalkan kita lagi merayakan hari raya Idul Fitri, mereka juga nggak wajib dong mengikuti gaya kita
berlebaran gitu kan, kayak bikin ketupat di rumah gitu, nggak wajib. Tapi kalau mereka menghargai kita gitu kan, misal kayak mereka mengunjungi, memberi selamat kepada kita, boleh. Terus kalau konformisme itu menerima dan mengikuti apa yang dikatain orang lain, apa yang dikatakan orang lain itu demi menciptakan kerukunan. Jadi tuh kayak budaya lain tuh ditelan mentah-mentah gitu kan. Terus kita ngikutin budaya mereka. Misal eh, tetangga A sama B gitu. Nah, si B ini tiap hari Jumat harus menyediakan sesajen. Misalnya kalau di konformisme itu, kita juga harus karena biar rukun, biar nggak terjadi perpecahan, kita harus nyiapin sajian juga. Itu nggak dibenarkan, itu nggak bisa digabung ke agama. Konformisme tidak bisa digabungkan kepada agama. Terus juga karena ini ada perbedaannya, diharapkan jamaah tidak salah paham antara toleransi dan konformisme. Nah, toleransi juga diterapin di Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ini juga ada hal-hal yang bisa dicakup, aspek-aspek yang bisa dicakup dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Salah satunya toleransi. Hal ini dapat diketahui melalui sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu. Ini sangat penting banget diterapin karena aspek toleransi ini sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia. Kayak di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kan setiap warga negara Indonesia yakin dengan adanya Tuhan, ya kan, dan keyakinan agamanya masing-masing itu. Nah, mungkin sekian kitobah dari saya. Apabila ada salah kata dari lubuk hati saya minta maaf dengan tulus. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.